media sekalian bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan press release Polres Kutai Barat. Jadi izinkan kami menyampaikan satu kegiatan Polres Kutai Barat dalam hal pengungkapan tindak pidana pembunuhan yang tadi malam sudah berhasil kita amankan dan kita tangkap pelaku pembunuhan yang ada di wilayah Kutai Barat, khususnya di Kecamatan Barongtongko. Jadi sebelum berbicara kronologis, kita mengamankan saudara berinisial MM. Kemudian korban pembunuhan adalah saudari M alias T. TKP penangkapan tepatnya di rumah pelaku, yaitu di Kampung Sumbersari, Kecamatan Barongtongko. Motif dari pembunuhan ini adalah bahwa pelaku merasa kecewa dan sakit hati karena kronologisnya adalah pada tanggal 17 Januari 2021 bahwa pihak korban meminjam sejumlah uang kepada pihak pelaku. Namun ada keinginan pihak pelaku untuk mensetujui korban. Pada saat akan diajak persetubuhan, korban menolak, sehingga pelaku merasa kecewa dan sakit hati. Kemudian berjalannya waktu, yaitu tepatnya tanggal 1 Februari 2021, ada upaya pelaku untuk merayu korban untuk mau diajak persetubuhan dengan diiming-imingi uang kembali sejumlah 600.000. Tentunya korban merasa tergiur dan dalam perjanjian percakapan di WhatsApp yang sudah berhasil kita angkat bahwa korban akan mendatangi pelaku, sehingga pada saat terjadi transaksi tersebut atau perjanjian tersebut, pelaku menjemput korban di sekitar daerah Busur, di depan SD Negeri Kelurahan Barongtongko. Pada saat dijemput, kemudian diajak ke rumah pelaku. Di rumah pelaku, korban meminta janji uang 600.000 tersebut. Pada saat meminta, si pelaku ternyata tidak memiliki uang tersebut dan berusaha untuk meminta korban melayani pelaku. Karena sakit hati tersebut, kemudian pelaku mengambil pisau yang sudah dipersiapkannya, karena pada rentetan kasusnya adalah bahwa pelaku sudah berencana melakukan penganiayaan maupun pembunuhan bagi korban. Ternyata itu juga menjadi pemicu bahwa pada saat tidak mau diajak berhubungan, pelaku langsung mengambil sebilah pisau dan melakukan pengancaman. Di situ terjadi pergulatan. Si korban berhasil mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh pelaku. Ini pisaunya sebagai barang bukti kita. Kemudian korban menusukkan ke kaki pelaku agar pelaku bisa menjauh. Pada saat sudah ditusuk, si pelaku menjadi lebih kalap lagi, akhirnya merebut pisau dari korban dan langsung ditusukkan ke leher korban. Itu adalah rangkaian kronologis kejadian berdasarkan hasil keterangan yang sudah kita ambil setelah penangkapan, dan kita cross check dengan bukti-bukti pendukung lainnya, sehingga kronologisnya berjalan seperti itu. Namun demikian, akan tetap kita ungkap dari saksi-saksi yang lain untuk mengungkap lebih memperjelas persangkaan pasal yang akan kita sangkakan. Jadi pasal yang akan kita sangkakan adalah 340 atau pembunuhan berencana
kita subsidiarkan kepada pasal 338 dan kita subsidiarkan ke pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Serasa itu aja, barang bukti sudah kita amankan semua, kita tinggal nunggu proses penyidikan lengkap dan segera kita serahkan ke kejaksaan. Tidak ada nominal yang cukup, tidak ada nominal yang relevan, yang pas dengan kehilangan, dengan harga sebuah nyawa. Ya, jadi total dari denda adat hari ini ditambah kewajiban untuk membiayai acara prosesi adat dari adat tingkat pertama sampai tingkat menengah dalam total nilai 1.898.000.000. Saya minta maaf ya sebagai Kepala Besar Kabupaten, bahwasanya keputusan ini saya buat bukan karena saya membenci saudara-saudara, tapi justru sebaliknya. Saya tetap ingin melihat saudara-saudara berada di bumi Purai Ngeriman ini. Secara akal sehat kami dari pihak keluarga, kami tidak bisa terima ini. Tetapi kami menimbang hal-hal yang lebih besar lagi sehubungan dengan kondusifnya daerah kita. Maka dengan rasa berbesar hati, kami sebagai keluarga besar, satu kata, bahwa kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Kita tidak boleh bermain hakim sendiri, karena setelah kita selidiki, ini memang murni kriminal. Himbauan kami keluarga kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak pandang itu siapa, berhentilah memuat kejadian ini, membuat berita-berita yang agak miring di sosial media. Karena kesepakatan kami keluarga, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemberitaan Anda, maka Anda akan satu, berurusan dengan pihak penegak hukum, kedua, berurusan dengan pihak lembaga adat. Ya, jadi total dari denda adat hari ini ditambah kewajiban untuk membiayai acara prosesi adat dari adat tingkat pertama sampai tingkat menengah dalam total nilai 1.898.000.000. Kalau sanksi adat dalam total antang 4.120 antang. Nah, untuk kewajiban tadi ini kan berdasarkan rincian kebutuhan untuk pelaksanaan upacara adat yang 250 juta itu di luar ketentuan sanksi adat dalam nilai 1,6 M lebih. Nilai satu antang berdasarkan musyawarah besar lembaga adat masih bertahan pada nilai 400.000 per satu antang. Hari ini menggunakan kearifan lokal kita, adat yang berlaku sejak turun-temurun. Tentu tujuannya adalah tidak memberi rasa puas, tetapi setidak-tidaknya bahwa hukum adat berjalan di kabupaten ini. Kenapa tidak ada rasa puas? Tidak ada nominal yang cukup, tidak ada nominal yang relevan, yang pas dengan kehilangan, dengan harga sebuah nyawa. Tetapi bahwa berangkat dari rasa ingin tetap melihat Kutai Barat ini kondusif, ingin melihat Kutai Barat ini aman ke depan, stabil ke depan. Tentu dapat lancar, dapat aman jika kita hidup dalam iklim yang aman. Itulah lembaga adat hari ini telah menggelar sidang adat. Tentu saya tahu bahwa kenapa harus ada adat lagi? Bukankah sudah diamankan polisi? Orang sudah jatuh tertimpa tangga. Tetapi itulah ya, bahwa kita negara hukum, tetapi kita negara atau daerah yang memiliki adat istiadat. Jadi pesan saya kepada masyarakat, mari hari ini semua harus bisa menahan diri, semua harus bisa hidup normal. Jangan terus terjebak dalam pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran-pemikiran buruk, pemikiran-pemikiran anarkis yang bisa membuat kita
tidak kondusif. Mari hari ini hormati hukum, hormati keputusan lembaga adat. Nah, tentu harapannya teman-teman dari etnis Madura, saya minta maaf ya sebagai Kepala Besar Kabupaten, bahwasanya keputusan ini saya buat bukan karena saya membenci saudara-saudara, tapi justru sebaliknya. Saya tetap ingin melihat saudara-saudara berada di bumi Purai Ngeriman ini. Oleh karena itu, usahalah agar dalam kurun waktu ditentukan itu semuanya dapat berjalan dengan baik. Bahwa korban mengalami kematian akibat perbuatan seseorang terhadap dirinya. Pelaku telah memperlihatkan keberanian, telah memperlihatkan keberingasan, telah memperlihatkan arogansi. Oleh karena itu, adat menuntut pelaku dengan melanggar ketentuan adat buah gagah timang jari kuli petente kuli timang tahu. Pelaku sesat dalam sebuah perbuatan di mana tidak dapat menahan dirinya, tidak dapat menguasai dirinya, cenderung berperilaku buruk, memperlihatkan keberanian, kejangkauannya. Oleh karena itu, adat yang dilanggar pelaku adalah sejumlah 50 buah hantam. Bahwa pelaku dan keluarganya harus memperlihatkan rasa penyesalan, meminta maaf dalam sejumlah sanksi adat berupa 20 buah hantam. Pelaku telah dianggap sengaja dan merencanakan perbuatan atau niat jahat terhadap saudara Madeline. Yang terlebih hanya merenggut nyawa saudari Madeline. Tetapi pelaku juga sengaja menyebarkan kemarahan kepada masyarakat di seluruh tanah Purai Ngeriman, Sendawar, Kota Brabat ini, bahwa pelaku telah menginjak-injak harkat dan martabat tidak hanya korban, tetapi seluruh keluarga besar bangsawan yang ada di tanah Sendawar ini. Bahwa korban telah menjadi korban bujuk rayu, lalu sehingga dihabiskan di kampung Sumbersari. Oleh karena itu, demikian berharga darahnya yang hari ini telah ditumpahkan di kampung orang akibat dari bujuk rayu dari pelaku. Berikut bahwasannya harus ada peristiwa adat di mana harus diadakan sebuah lurah besar sebagai jaminan saling silaturahmi agar hubungan kekerabatan secara khusus Dayak dan Madura di bumi Sendawar ini kembali terjalin baik. Berikut atas peristiwa ini, adat memandang perlu untuk dia adakan sebuah monumen untuk mengenang, mengingat dengan harapan bahwa agar monumen ini sebagai sebuah kenangan pahit lalu di kemudian hari tidak akan pernah terjadi lagi secara umum, tidak secara khusus Dayak dan Madura, tetapi dengan semua rekan-rekan yang dari luar yang hari ini hidup bersama di tanah Purai Ngeriman ini. Itulah sebabnya adat memandang perlu untuk diadakan meninjau bau berbayar hutan beserta fakta perjanjian tertulis yang harus ditandatangani oleh semua. Ketetapan lembaga adat
menetapkan sanksi adat yang harus dipertanggungjawabkan dalam jumlah Rp1.858.000.000. 2. Memberikan waktu paling lama untuk 6 bulan ke depan agar dapat merealisasikan nilai denda tersebut. 3. Apabila selama 6 bulan ke depan keputusan Madura tersebut tidak dapat dijalankan, maka kepada suku Madura yang berada di Kutai Barat agar dengan sukarela dan atau dengan terpaksa meninggalkan tanah Kurai Tiriman, Sendawa, Kota Barat. Demikian keputusan yang menjadi maklumat Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat agar dapat dijalankan dan ditaati.